Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zak, nomor NIP 2019 Saya di sini ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam dengan judul Konsep Manusia Menurut Islam. Lanjut ke berikutnya, sebelum kita masuk dalam bagaimana konsep manusia dalam Islam, terlebih dahulu kita akan bahas manusia dalam berbagai perspektif. 1. Teori koanalisis. Dia sebagai homo sapiens atau manusia berkeinginan. Teori ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Dalam manusia terdapat unsur animal atau hewani, rasional, dan moral. 2. Teori behaviorisme menyebut manusia sebagai homo erectus, manusia mesin. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. 3. Teori humanisme menyebut manusia sebagai homo ludens, manusia bermain. Dalam teori humanisme lebih lihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal positif. 4. Teori kognitif menyebut manusia sebagai homo sapiens, manusia berpikir. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya kita akan bahas manusia menurut Al-Quran. Al-Quran tidak menggolongkan manusia dalam kelompok binatang atau animal. Selama manusia mempergunakan akal dan karunia Tuhan lainnya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak diperlukan untuk memahami ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak menggunakannya untuk dengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka orang lalai. Dalam Al-Quran juga manusia disebut dengan istilah lainnya. Yang pertama, Allah sebut manusia sebagai Adam, dan kedua Al-Bashar, ketiga Al-Ihsan, dan keempat Nas. Di dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya, berulang kali pula direndahkan, dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan malaikat. Tetapi pada saat yang sama mereka bisa tak lebih berarti dibandingkan dengan setan yang terkutuk, termasuk bintang sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun juga bisa merosot yang paling rendah dan segala yang rendah. Dikarenakan pada diri manusia ada sifat positif dan negatif. Dan yang tiga, di dalam Al-Quran juga disebutkan unsur dan ciri-ciri manusia. Manusia dalam pandangan Islam terdiri atas dua substansi yang paradoks. Yang dalam diri manusia, yang pertama substansi jasmani, yaitu jasad, adalah substansi manusia yang terdiri atas organisme fisik. Organ fisik manusia lebih sempurna dibandingkan dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. Setiap makhluk biotik lahiriah memiliki unsur materi yang sama, yang yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara, dan air. Yang kedua, substansi rohani, itu ruh. Ruh merupakan substansi psikis yang menjadi esensi kehidupan manusia. Sebagian ahli menyebut roh sebagai badan halus, ada yang substansi sederhana, ada juga si ruhani. Roh yang menjadi pembeda antara esensi manusia dan esensi makhluk lain,
Menurut Ibnu Sina, roh adalah kesempurnaan jisim alami yang tinggi. Kemudian dimensi manusia, Murtada Muhari. 1. Secara fisik, manusia hampir sama dengan hewan, membutuhkan makan, minum, istirahat, dan nikah supaya ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Yang ketiga, dimensi manusia mempunyai perhatian terhadap keindahan. Keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Kelima, manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan berlipat ganda karena ia dikaruniai akal, pikiran, dan berkehendak bebas. 6. Manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Yang keempat, asal-usul dan proses penciptaan manusia. Ada 3 teori dalam konsepsi asal kejadian manusia, yaitu teori evolusi. Adalah teori dalam biologi dan juga sering digunakan dalam ilmu yang menjelaskan proses perkembangan keanekaragaman hayati makhluk hidup di bumi. Kedua, teori revolusi. Teori revolusi merupakan perubahan yang amat cepat, bahkan mungkin yang tidak jadi ada. Teori ini sebenarnya merupakan kata lain untuk pandangan pencipta dengan kekuasaan Tuhan makhluknya. Di dalam ajaran Islam ini katakan ada bahwa manusia dan juga alam semesta tercipta dengan cepat oleh kekuasaan Allah. Yang ketiga, teori evolusi terbatas. Teori ini adalah gabungan pemikiran dan dari pihak-pihak agama yang berlandaskan dengan alasan-alasan serta pembuktian dari pihak sarjana anut evolusi seperti yang dikemukakan Franz Dahlan yang mengakui bahwa tumbuhan, Tuhan, binatang, dan manusia selama ribuan atau jutaan tahun yang benar-benar mengalami perubahan yang tidak sedikit. Dan tidak diragukan lagi bahwa figur manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan dari manakah Adam diciptakan? Allah menyebutkan dalam Quran melalui 5 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat saripati atau sulalah mitin. Peringkat ini didapati Allah bahwa melakukan beberapa penyaringan debu. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan saripati tanah atau sulamitin yang bersih dan amat sesuai untuk dijadikan bahan sebagai salah satu unsur daripada penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, peringkat tanah melekat atau mintin lazib. Pada peringkat ini dikenali sebagai peringkat tanah melekat. Sebagaimana diketahui, tanah liat pada dasarnya mempunyai lekat. Ketiga, tanah berbau atau min hamaim masnun. Peringkat ini adalah sebagai lumpur atau tanah berorganik dan tidak berbu pada pengertian lain, seperti lumpur yang berubah-ubah yang berwarna hitam serta mempunyai bau tersendiri. Ini adalah disebabkan proses penyembatan di antara tanah dan air telah berlaku. Yang keempat, peringkat keras atau sol. Pada peringkat ini juga hanya dilihat peringkat terakhir penciptaan manusia dari aspek fisikalnya. Yang kelima adalah peringkat peniupan ruh. Peringkat yang kelima ini menunjukkan proses penciptaan manusia yang pertama atau Adam dari aspek sel. Maka dengan berakhirnya proses peniupan ruh ini, sempurnalah kejadian Adam, yaitu sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia selanjutnya tidak lagi seperti Adam dari tanah liat, diorganisasi oleh penyemburan sperma dan atau saripati tanah di dalam rahim seorang ibu. Menurut biologi, proses kejadian manusia dibagi dalam 3 periode. Pertama, periode ovum. Periode ini dimulainya perbuahan karena ada pertemuan sperma dan ovum. Periode yang kedua adalah periode embrio. Itu periode yang membentuk organ.